Di lingkungan manapun, kita pasti pernah banget ngerasain kecewa sama orang lain. Misalnya, di kantor atau pas kerja kelompok, ada aja tuh kerjaan yang nggak kelar atau malah berantakan gara-gara satu orang. Rasanya jengkel sih, karena akhirnya ngaruh ke kerjaan kita yang sebenarnya bisa banget selesai tepat waktu. Pengen banget bilang, gue kecewa sama cara kerjanya, tapi ya bingung mau nyampeinnya gimana. Takutnya kalau ngomong malah kebawa emosi, suasana makin panas dan bikin masalah baru. Tapi kalau dipendem jadi numpuk terus, capek juga. Nah, sebenarnya gimana sih cara ngomong yang enak supaya pesan lo nyampe tapi tetap adem? Banyak dari kita tuh bukan nggak mau ngomong, tapi bingung, takut, atau bahkan udah trauma karena pernah salah cara ngomong. Takut dibilang galak, nyolot, baperan, dan akhirnya jadi nggak ngomong apa-apa. Masalahnya, kalau nggak dikomunikasikan, bisa jadi bom waktu. Tapi kalau disampaikan dengan cara salah, bisa langsung meledak. Nah, di video ini gue mau kenalin satu cara yang bisa bantu lo menyampaikan perasaan lo tanpa nyerang dan tanpa ribet dengan teknik komunikasi yang bernama komunikasi asertif. Menurut VR Healthcare, komunikasi asertif adalah cara berkomunikasi yang bikin pikiran, perasaan, dan pendapat kita tersampaikan dengan jelas, tapi juga tetap menghargai orang lain. Singkatnya, jujur tapi sopan, nggak nyerang tapi juga nggak ngalah terus. Karena dengan komunikasi asertif, 1. Lo bisa menyampaikan maksud lo dengan jelas tanpa disalahpahami. 2. Bisa ngobrol dari hati ke hati, cari solusi bareng, bukan saling serang. 3. Dan yang paling penting, bikin hubungan jadi lebih sehat. Salah satu teknik penting dalam komunikasi asertif adalah pakai I statement, bukan you statement. Ini contohnya, you statement. Lo tuh kerjaan lo berantakan banget sih. I statement. Gue ngerasa kerjaan lo akhir-akhir ini beda dari biasanya, ada yang lagi bikin lo kepikiran. Bedanya kerasa kan? 1. Deskripsikan kejadian dari sudut pandang lo. Akhir-akhir ini gue lihat kerjaan lo agak keteteran. 2. Ceritain dampaknya ke lo. Dan itu bikin gue agak kewalahan karena jadi nambah kerjaan. 3. Kasih tahu apa yang lo butuhkan. Gue pengen kita bisa ngobrolin ini, supaya bisa cari jalan tengah. Simple, tapi butuh latihan. Karena jadi asertif tuh bukan soal gaya ngomong doang, tapi juga soal mindset. Jadi, kalau lo ngerasa ada yang ngeganjel, jangan dipendem terus. Tapi juga jangan asal tembak. Coba pakai pendekatan asertif, mulai dari sudut pandang lo sendiri. Komunikasi asertif bukan soal jadi paling benar, tapi soal nyari jalan bareng biar sama-sama enak.